Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik untuk memenuhi penugasan kuis 1 di mata kuliah kecerdasan buatan untuk IT, yaitu Open-Ended Reject, di mana ia menggunakan topik modern AI. Nah, di sini ada deskripsi tugasnya. Saya bacakan terlebih dahulu. Setelah mempelajari teori mengenai summarization, ekstraksi teks, dan teks dasar prompt engineering, kini saatnya Anda mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Tugas ini bersifat open-ended atau terbuka, artinya Anda memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun harus tetap mengikuti koridor teknik yang telah dipelajari. Fokus utama penilaian bukanlah pada jawaban benar dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja, workflow, dan kemampuan Anda dalam melakukan iterasi prompt. Oke. Di sini ada beberapa pilihan topik. Kami harus memilih salah satu topik yang sudah disediakan. Yang pertama ada study buddy atau rekan belajar, di mana skenario-nya dia menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, lalu mengekstrak data penting menjadi tabel terstruktur dan membuat simulasi kuis persiapan ujian. Lalu yang topik kedua itu ada writing assistant, yaitu asisten penulisan, di mana skenario-nya dia menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa, mengubah ton tulisan, atau melakukan validasi fakta atau fact-checking. Dan yang terakhir itu ada research and planning, perencanaan dan riset, di mana skenario-nya ia akan meminta AI menyusun rencana perjalanan atau itinerary, atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikan dalam format data yang rapi. Di sana ada deliverable untuk penugasannya. Oke. Mungkin langsung saja masuk ke praktikum ya. Dari ketiga topik kali ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan AI Gemini dalam membantu proses research dan planning. Jadi saya memilih topik ketiga, yaitu research dan planning menggunakan AI Gemini. Research dan planning sendiri ini berarti bagaimana kita menggunakan AI itu untuk mengumpulkan informasi, lalu mengolah datanya, dan menyusun rencana yang realistis gitu. Selain itu, di sini saya akan menunjukkan proses iterasi prompt-nya, yaitu bagaimana saya memperbaiki instruksi ke AI-nya supaya hasilnya semakin optimal, supaya hasilnya sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya capai gitu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa konsep yang akan saya gunakan. Sudah saya catat di sini. Oke. Di sini saya menggunakan ada 5 konsep. Yang pertama ada prompt engineering, di mana di sini berarti ini adalah cara kita untuk menyusun perintah ke AI-nya itu supaya hasilnya sesuai yang kita butuhin gitu. Lalu ada constraint itu seperti batasan ya, batasan seperti kayak budget, waktu, lokasi, dan lain sebagainya. Tanpa constraint sendiri, nanti akan memberi jawaban yang terlalu umum. Jadi akan memberi jawaban yang tidak terlalu spesifik ya, tidak sesuai apa yang kita butuhkan gitu. Jadi ini digunakan untuk mengatur lah batasannya. Lalu ada iterasi prompt, di mana itu artinya proses untuk memperbaiki setiap prompt
yang saya berikan itu secara bertahap gitu. Jadi bukan cuma 1-2 prompt. Saya akan memberi prompt selanjutnya berdasarkan output yang dia kasih sebelumnya gitu. Apa yang kurang untuk mencapai sesuai keinginan saya gitu. Lalu ada output structuring, di mana ini artinya saya akan meminta AI untuk menyusun jawabannya ke dalam bentuk tabel supaya lebih mudah dibaca ya. Lalu ada human in the loop, di mana kita tetap harus mengecek hasil AI-nya secara manual. Oke, masuk ke skenario. Di sini saya akan saya sebagai mahasiswa, saya sebagai eh, wisatawan yang akan melakukan perjalanan jalan-jalan ke Bandung selama 3 hari 2 malam. Di sini saya sudah membuat listnya ya. Selama 3 hari 2 malam itu, saya akan pergi bermain ke Jalan Braga dan juga Kawah Putih di Ciwidey. Dengan beberapa kondisi yang sudah saya tentukan tadi, sesuai konsep yang saya punya yaitu constraint ya. Ini batasan yang saya punya. Saya uh, saya ke Bandungnya itu berangkat dari Bandar Lampung, itu yang pertama. Lalu di hari pertama itu saya hanya fokus untuk perjalanannya saja. Dan budget maksimalnya saya kasih di sini 1.500.000. Dan selama perjalanan saya menggunakan transportasi umum. Ini list constraint yang nanti saya gunakan untuk nge-prom. Mungkin langsung next saja kita masuk ke prom ya. Kita buka AI-nya. Nah, ini sudah masuk ke AI Gemini. Untuk prompt yang pertama, kita akan memberi prompt dasar lah, kita siapa, kita mau apa, dan kebutuhannya tuh mau ngapain gitu. Di sini mungkin saya akan mengetikkan halo, halo, perkenalkan saya adalah seorang, misalkan di sini saya sebagai wisatawan ya, seorang wisatawan lebih tepatnya seorang wisatawan yang akan yang akan melakukan perjalanan ke kota Bandung selama 3 hari 2 malam. Oke, kita untuk yang pertama, kita kasih ini dulu. Kita kasih promo yang pertama ini dulu, kita mau kemana, nanti kita spesifikan. 3 hari 2 malam. Di sini masih sangat umum ya, belum ada konteks dari mana berangkatnya, mau kemana gitu-gitu, belum, masih secara umum aja. Jadi di sini kita tambahkan, tolong buatkan saya itinerary-nya ya. Coba kita kasih prompt yang pertama. Halo, dia ngasih gambaran singkat tentang Bandung. Oh, oke. Jadi di output yang pertama, Halo, Bandung adalah pilihan yang tepat untuk pelarian singkat. Kota ini punya perpaduan yang pas antara udara sejuk, kuliner yang juara, dan pemandangan alam yang cantik. Jadi di sini dia memberi gambaran
Mungkin alasan-alasan yang bisa saya pilih kenapa saya memilih Bandung gitu. Berikut ini adalah saran itinerary 3 hari 2 malam yang menyeimbangkan antara wisata alam di utara dan suasana kota yang historis. Dia ngasih rekomendasi nih untuk itinerary-nya selama 3 hari 2 malam itu. Yang pertama, dia ngasih rekomendasi untuk hari pertama. Fokus hari pertama adalah menikmati udara pegunungan di sisi utara Bandung. Pagi tiba di Bandung dan langsung menuju ke area Lembang. Berarti yang pertama, di hari pertama itu paginya kita ke Lembang kalau saran dari dia. Kunjungi Orchid Forest Cikul untuk jalan-jalan di antara hutan pinus dan jembatan gantung yang estetik. Ini untuk hari pertama di paginya. Lalu siang, dia ngasih rekomendasi makan siang dengan pemandangan di sekitar Jalan Raya Lembang, di mana di situ banyak pilihan nasi liwet atau sate kelinci khas lokalnya, dan lanjutkan ke floating market Lembang untuk jajan kuliner lokal di atas perahu. Ini untuk siang hari pertama. Sorenya menikmati sunset di sudut pandang Bandung atau kafe-kafe di daerah Puclut yang menawarkan pemandangan kota dari ketinggian. Dia ngasih saran kalau sore itu kita jalan-jalan melihat sunset. Malamnya kita check-in hotel dan makan malam santai di area Pascal Food Market yang punya ratusan pilihan menu. Oke, ini dia ngasih rekomendasi untuk hari pertama. Hari kedua, waktunya merasakan denyut jantung kota Bandung yang artistik. Pagi, kita dikasih rekomendasi sarapan kopi dan roti jadul di Jalan Braga, di mana dilanjutkan jalan kaki ke Gedung Merdeka dan alun-alun Bandung untuk berfoto dengan arsitektur Art Deco. Ini untuk hari kedua pagi. Lalu siangnya, mengunjungi Saung Angklung Ujo. Ini adalah pengalaman wajib untuk melihat pertunjukan bambu yang sangat interaktif dan energik. Jadi siangnya kita diminta untuk mengunjungi uh, wisata yang apa namanya, interaktif, lebih tepatnya lebih ke budayanya ditunjukkan banget gitu. Terus hari kedua sorenya kita berbelanja atau sekedar cuci mata di area Jalan Riau, pusat factory outlet atau mengunjungi museum seni seperti Selasar Sunario Art Space di Dago Atas. Ini untuk sorenya. Lalu malamnya makan malam di area Dago Pakar untuk suasana yang lebih tenang dan dingin. Ini malamnya. Oke, kita langsung masuk ke hari ketiga nih, rekomendasi dari dia. Sebelum pulang, pastikan tas terisi dengan buah tangan khas Bandung. Pagi, kita diminta untuk mengunjungi Taman Hutan Raya atau Tahura Juanda untuk jalan ke Goa Belanda atau Goa Jepang bagi yang suka sejarah dan alam. Siangnya, kita diminta untuk makan siang legendaris seperti iga bakar di Jangkung atau mie kocok. Dan sorenya, berburu oleh-oleh di Kartika Sari atau Prima Rosa. Pisang molen dan brownies panggang adalah wajib. Setelah itu menuju stasiun atau bandara untuk perjalanan. Di sini dia ngasih tips tambahan. Tips tambahan yang pertama transportasi. Sangat disarankan menyewa kendaraan atau menggunakan transportasi online karena titik wisata di Lembang dan pusat kota cukup berjauhan. Lalu yang kedua itu ada cuaca. Bandung sering hujan di sore hari, jadi selalu sedia payung atau jaket ringan. Dan yang ketiga, reservasi. Jika datang saat weekend, sebaiknya pesan tempat duduk di kafe atau resto populer saat hari sebelumnya. Di sini sudah untuk prom yang pertama ya, itu hasilnya kan promnya tadi kan masih sangat umum, yang saya kasih belum ada konteks dari mana berangkatnya dan lain sebagainya. Untuk hasil output yang dia berikan, dia hanya memberi saran itinerary selama 3 hari 2 malam kita mau kemana. Dia tidak ada info keberangkatannya. Maksudnya saya ngepromnya tidak ada info keberangkatannya, tidak, di mana di sini tidak relevan dengan kondisi saya ya. Jadi dia ngasih outputnya masih secara umum gitu. Dan kalau melihat dari outputnya sih yang pertama ini dia lebih detail ya. 3 hari 2 malam itu pagi, siang, sore, malam dia kasih listnya. Tapi karena di sini saya sudah mencatat apa batasan saya.
Kita sesuaikan sama di sini nih. Oke, mungkin kita akan masuk ke next prompt, di mana next prompt ini kita akan eh, menambah asal perjalanannya lah. Saya berangkat dari mana gitu. Kita kasih perintah ini, perbaiki itinerary-nya apabila saya berangkat ke Bandung selama 3 hari 2 malam itu dari kota Bandar Lampung. Coba kita kasih prompt. Mungkin di sini yang sudah di ini kita tandain ya, yang udah kita kasih. Kayaknya kita bold aja lah yang udah. Nah, gini sekarang kita udah ini, kita bold juga. Oke, kita enter. Kita tunggu bahasanya. Nah, di sini sudah dia memberikan output. Di sini tadi kan saya menambahkan asal perjalanannya ya, karena ini sangat penting, di mana dia akan memberikan output untuk mempengaruhi waktu dan biayanya. Dari prompt yang saya kasih sih sudah mulai relevan, tapi belum ada tujuan yang spesifiknya. Coba kita lihat hasil output dari dianya. Tentu, perjalanan dari Bandar Lampung ke Bandung memerlukan penyesuaian waktu yang signifikan karena faktor perjalanan merentas pulau. Memandangkan masa ini, yaitu April 2026, belum ada penerbangan terus dari Bandar Lampung TKG ke Bandung BDO. Jadi, pilihan utama adalah melalui jalan darat, bus atau travel, atau pesawat transit melalui Jakarta. Jadi dia ngasih rekomendasi untuk perjalanannya itu transportasinya gimana, karena belum ada penerbangan terus dari Bandar Lampung ke Bandung secara langsung, itu belum ada. Kemungkinan kita diminta untuk melalui jalur darat atau pesawat tapi transit melalui Jakarta. Berikut adalah itinerary yang telah diperbaiki untuk memastikan Anda mempunyai masa yang telah cukup untuk berehat dan menikmati percutian. Oke, kita lihat hari pertama, perjalanan darat dan malam di pusat kota. Jika Anda menaiki bus Damri atau travel pagi dari Bandar Lampung, anggaran perjalanan 8-10 jam via tol Trans Sumatera dan ferry. Dia kalau misalkan saya menggunakan jalur darat yaitu bus Damri atau travel, di mana pagi dan petang itu bertolak dari Bandar Lampung, nikmati perjalanan merentas Selat Sunda. Anda dijangka tiba di Bandung pada lewat petang. Oke. Kita dari pagi sampai malam itu melewati Selat Sunda. Kira-kira dia memprediksi kita datang ke Bandung itu sampai di malam atau petang. Petang, tiba di Bandung, terus check-in hotel di area pusat kota, sekitar Jalan Braga atau Asia Afrika untuk memudahkan mobilisasi. Oke, pas udah kita sampai sana, dia ngasih rekomendasi untuk check-in hotel yang di sekitar pusat kota, yaitu sekitar Jalan Braga atau Asia Afrika. Malamnya santai di Jalan Braga.
di mana kawasan ini sangat hidup pada waktu malam dengan lampu-lampu plastik dan membangun kolonial. Anda belum makan malam di resto ikonik seperti Braga Permai atau mencoba berbagai street food. Oke, dia ngasih rekomendasi untuk malamnya itu kita santai dan juga makan kulineran, lalu setelah itu kita rehat. Pastikan rehat secukupnya selepas perjalanan dari Lampung. Oke, kita lihat di hari kedua. Hari kedua, kesegaran alam Lembang, utara Bandung. Gunakan hari kedua sepenuhnya untuk menerokai kawasan pegunungan yang sejuk. Di hari kedua kita dikasih rekomendasi untuk bermain ke pegunungan, kawasan pegunungan. Pagi bertolak awal ke Lembang, lewati Orchid Forest Cipal. Selain udara yang sangat segar, jembatan gantungnya atau World Bridge sangat cantik untuk bergambar. Oke, kita dikasih rekomendasi jalan yang cantik untuk foto-foto ya. Siangnya, makan siang di Floating Market Lembang. Anda boleh mencoba berbagai makanan tradisional Sunda yang dijual di atas perahu. Siangnya siangnya kita direkomendasikan makan siang. Lalu sorenya singgah The Great Asia Africa untuk melihat replika budaya dari berbagai negara dalam satu tempat. Atau ke Fame House Lembang jika ingin melihat seni bina gaya Eropa. Sorenya kita diminta untuk melihat berbagai jenis budaya dari berbagai negara dalam satu tempat ya. Lalu malamnya kembali ke kota. Jika masih bertenaga, nikmati makan malam di Pascal Food Market yang terkenal dengan keperbagaian kuliner atau mencoba sate jangkung yang populer. Malamnya, kalau misalkan kita udah capek, kita boleh kembali ke kota. Kalau misalkan kita belum capek, dia ngasih rekomendasi untuk tempat makan malam. Oke, masuk ke hari ketiga. Fokus kepada aktivitas santai sebelum menempuh perjalanan pulang ke Lampung. Pagi kita melewati gedung sate, ikon kota Bandung, dan berjalan kaki sekitar Taman Lansia. Anda juga boleh singgah sebentar ke Pasar Baru jika ingin membeli kain atau pakaian dalam jumlah yang banyak. Jadi di hari ketiga ini kita fokus untuk santai, yang dimana paginya dia masih rekomendasi untuk pergi ke Pasar Baru. Ini lebih tepatnya nyari kenang-kenangan lah gitu. Siangnya makan siang terakhir dengan menu mie kocok Bandung atau nasi bencakan untuk rasa asli Sunda. Yang kedua, yang siangnya kita diminta makan siang terakhir. Sebelum makan siang terakhir ini kita diminta untuk makan mie kocok Bandung atau nasi bancakan ya. Lalu sorenya berburu oleh-oleh dari Kartika Sari atau Prima Rasa. Pastikan beli pisang bolon atau brownies panggang yang wajib dibawa pulang ke Lampung. Oke, sorenya di hari ketiga kita direkomendasiin untuk mencari oleh-oleh dari Bandung. Petang atau malamnya bertolak pulang ke Bandar Lampung. Jika menggunakan bus malam seperti Damri, Anda biasanya akan tiba di Lampung pada awal pagi keesokan harinya. Yang saya rekomendasi kalau misalkan kita pulangnya malam dan menggunakan Damri, biasanya kita sampai ke Lampungnya itu keesokan harinya. Tips tambahan. Tiket ferry. Jika membawa kendaraan sendiri, pastikan tiket ferry Z dibeli secara dalam talian sekurang-kurangnya sehari sebelum perjalanan. Lalu pakaian, walaupun Anda sudah biasa dengan cuaca panas di Lampung, suhu di Lembang, terutama Orchid Forest, boleh menjadi sangat dingin, jadi bawa jaket. Oke. Yang ketiga, waktu perjalanan. Perjalanan dari Bandung keluar melalui pintu tol Pester selainnya sesek pada waktu petang hari terakhir percutian, terutama jika hari Ahad. Rancang masa bertolak Anda dengan teliti, kita menghindari macet ya. Oke. Next, mungkin di sini saya akan menambahkan tujuan langsung lah ya. Oh enggak, ini aja kita kasih untuk hari pertama. Hari pertama kita fokus
OTW-nya aja. Susul ulang harinya apabila untuk hari pertama itu saya hanya fokus perjalanan saja, tidak kemana-mana. Oke. Jadi di sini saya tambahkan untuk Jalan Braga ini hari kedua. Dan Kawah Putih untuk hari ketiga sebelum pulang. Oke, tentu ini adalah pilihan yang paling realistis dan nyaman. Perjalanan dari Bandar Lampung ke Bandung via darat, tol Trans Batam, penyeberangan Merak Bakauni, dan tol Trans Jawa memang cukup memakan energi sehingga mengalokasikan hari pertama khusus untuk perjalanan adalah keputusan yang tepat. Dia ngasih rekomendasi ini. Hari pertama, hari ini ekspedisi lintas pulau. Hari ini sepenuhnya didedikasikan untuk perjalanan agar Anda tidak terburu-buru dan bisa menjaga stamina. Pagi itu berangkat dari Bandar Lampung. Jika menggunakan kendaraan pribadi atau bus, sebaiknya berangkat sepagi mungkin sekitar jam 6 atau 7 untuk menghindari antrean panjang di Pelabuhan Bakauni. Siangnya menyeberang dengan kapal feri eksekutif, disarankan untuk waktu istirahat yang lebih berkualitas. Makan siang bisa dilakukan di kapal atau di rest area tol Merak Jakarta. Sorenya melakukan perjalanan melintasi tol Jakarta Cikampek dan Cipularang. Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan yang indah saat memasuki area Jawa Barat. Malam, tiba di Bandung, langsung menuju hotel untuk check-in. Kegiatan malam, makan malam santai di dekat lokasi hotel saja, agar bisa langsung beristirahat, simpan tenaga untuk eksplorasi penuh besok pagi. Oke, di prompt ketiga ini dia sudah sesuai dengan yang saya minta ya, sudah mulai tahu nih spesifiknya nih saya mau ke sana tuh apa aja yang saya mau gitu dari itinerary yang saya minta. Oke, hari kedua ngasih list nih. Hari kedua eksplorasi maksimal yaitu ke Lembang dan Puncak Kota. Yang sih sarannya ke Lembang dan Puncak Kota. Karena hari pertama sudah istirahat total, dari hari kedua bisa diisi dengan agenda yang agak padat di area utara. Oke. Jam 8 sampai 11 menuju Orchid Forest Cikol. Udara pagi di hutan pinus ini sangat segar, cocok untuk mencernihkan pikiran saat seharian di jalan tol. Jam 11 sampai 13.30 makan siang di Floating Market Lembang. Anda bisa mencicipi berbagai cemilan tradisional Sunda di atas perahu. Lalu jam 14 sampai 16 mengunjungi The Grace Area Afrika atau Farmhouse Lembang. Kedua tempat ini menawarkan spot foto yang sangat ikonik. 17 sampai 19 menuju daerah Dago Pakar atau Puncelut. Pilih salah satu kafe di sana untuk menikmati makan malam sambil melihat lampu-lampu kota Bandung dari ketinggian. Dan jam 20 kembali ke hotel atau sekedar mampir ke Jalan Braga untuk merasakan suasana kota tua di malam hari. Oke, kita lihat di sini karena kita tadi minta hari pertama itu kita kayak banyak istirahat karena fokus untuk perjalanan aja. Hari kedua dia ngasih jadwal yang cukup padat ya. Di sini bisa kita lihat setiap jamnya dia buat schedule, buat rundown-nya. Dan next untuk hari ketiga, hari terakhir difokuskan untuk menikmati sisa waktu di pusat kota dan berburu buah tangan sebelum kembali ke Lampung. Pagi kita dikasih rekomendasi sarapan khas Bandung seperti kupat tahu atau bubur ayam.
Jalan-jalan santai di area alun-alun Badung dan Gedung Merdeka, lalu jam 10 sampai 11.30 berbelanja oleh-oleh, mampir ke Kartika Sari atau Prima Rasa, jangan lupa beli pisang bolen dan brownies panggang yang awet dibawa perjalanan jauh. Jam 12, makan siang terakhir dengan menu mie kocok Bandung atau nasi liwet. Dan jam 13 itu persiapan perjalanan pulang, mulai masuk ke gerbang tol untuk perjalanan kembali menuju Bandar Lampung. Estimasi tiba di Lampung adalah tengah malam atau dini hari tergantung arus lalu lintas. Oke, di hari ketiga ini dia ngasih rekomendasinya masih fokus ke buah tangan ya. Kita fokus untuk mencari buah tangan yang kita bawa dan juga kuliner yang harus kita kunjungi sebelum kita pulang, tempat-tempat yang harus kita kunjungi di hari pertama sebelum kita pulang. Catatan, logistik tol, pastikan saldo tol Anda mencukupi atau rute Lampung-Bandung PP meliputi tol Trans Sumatera dan tol Trans Jawa. Kesehatan kendaraan, jika membawa mobil sendiri, cek tekanan ban dan cairan pendingin karena rute ini cukup panjang. Istirahat, jika merasa lelah dan saat jam pulang dari hari ketiga, jangan memaksakan diri memanfaatkan rest area di sepanjang jalan tol. Jadi di catatan ini kita sangat diberi warning lah untuk selama perjalanan, selama di sana, semuanya dikasih warning-warning yang harus kita perhatikan. Nah, di sini dia sudah mulai memberi pertanyaan. Semoga perjalanan di Lampung dari Lampung Bandung nanti semoga perjalanan dari Lampung ke Bandung nanti lancar dan menyenangkan. Apakah ada tempat spesifik di Bandung yang ingin Anda kunjungi namun belum masuk di daftar ini? Dia udah mulai nanya nih, kita ke Bandung mau kemana? Kita udah ada tujuan belum? Tapi sebelum itu, oke, kita masuk ke yang ini aja deh. Di mana kita kondisinya menggunakan transportasi umum. Kita buat prom lagi. Untuk perjalanannya, saya menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum dari Bandar Lampung ke Bandung biasanya menggunakan bus atau travel. Memang merupakan manajemen waktu yang baik supaya Anda tidak kelelahan saat tiba. Fokus hari pertama untuk perjalanan adalah pilihan yang sangat cerdas. Oke, berikut adalah yang kalian sesuaikan. Dan nih, kita lihat output setelah prom ini. Setelah prom kita bilang perjalanannya menggunakan transportasi umum ya. Hari pertama perjalanan lintas provinsi Lampung-Bandung. Pagi jam 7 sampai 8 berangkat dari Bandar Lampung. Jika menggunakan bus seperti Damri, biasanya keberangkatan pagi sangat disarankan supaya tiba di Bandung tidak terlalu larut malam. Siang menikmati perjalanan di kapal feri. Ini adalah waktu terbaik untuk makan siang dan meregakan kaki sebelum lanjut duduk di bus atau travel. Sore perjalanan darat via tol Trans Jawa. Anda akan melewati Jakarta sebelum masuk ke tol Cipularang yang berkelok indah. Malam jam 19.20 tiba di Polbus atau Travel Bandung, langsung pesan transportasi online menuju hotel. Kegiatan check-in dan makan malam di sekitar hotel, fokus utama dan istirahat agar besok pagi badan segar untuk berkeliling. Oke. Dia udah sesuai sama prom saya ya, yaitu menyesuaikan dengan prom saya, yaitu saya menggunakan transportasi umum. Bahkan untuk sebelum check-in ke hotel pun dia masih menyarankan untuk pesan transportasi online menuju hotelnya. Hari kedua menjelajah Lembang. Kayak hari kedua dia masih rekomendasinya tetap ke Lembang. 8.30 menuju Orchid Forest Ciko. Lokasi ini paling jauh, jadi sebaiknya dikunjungi pertama saat udara masih sangat bersih dan tidak terlalu ramai. Jam 11.30 geser ke area floating market Lembang. Di sini Anda bisa makan siang dengan sistem koin yang unik.
banyak pilihan makanan tradisional yang cocok di lidah. 14.30 mengunjungi Farmhouse Lembang. Tempat ini sangat mudah diakses karena berada persis di pinggir jalan raya utama Lembang. Jam 17 kembali ke arah kota dan berhenti di Jalan Braga. Malamnya menikmati suasana malam di Braga. Anda bisa makan malam di resto sekitar atau sekedar duduk-duduk menikmati live musik di trotoar yang ikonik. Hari kedua dia masih sangat padat ya, karena di sini saya belum menspesifikkan untuk hari kedua itu mau kemana aja. Tapi terlihat di sini dia rekomendasinya karena hari pertama kita ada istirahat, hari kedua ini dia cukup padat, tidak ada istirahatnya kecuali malam. Hari ketiga city tour dan persiapan pulang. Pagi sarapan legendaris seperti kupat tahu gembol atau bubur ayam. Lanjut jalan santai ke alun-alun Bandung dan foto di depan Gedung Merdeka Museum KAA. Jam 10 berbelanja oleh-oleh di KTK Sari atau Prima Rasa. Sebagai pengguna transportasi umum, pastikan jumlah belanjaan masih nyaman untuk dibawa di dalam bus atau travel. Jam 12 makan siang mie kocok Bandung yang segar sebelum perjalanan panjang. Jam 13 menuju Polbus Travel untuk perjalanan kembali ke Bandar Lampung. Malam dini hari tiba kembali di Bandar Lampung. Untuk hari ketiga dia masih ngasih rekomendasi untuk kulineran sebelum pulang, lalu berbelanja oleh-oleh, dan langsung pulang ya. Dia nggak ada spesifik untuk istirahat lagi. Nah, dia ngasih tips lagi nih. Yang pertama, pesen tiket PP. Mengingat perjalanan antar provinsi sering ramai, pastikan tiket pulang ke Lampung sudah dipesan sejak hari pertama atau kedua melalui aplikasi. Aplikasi transportasi, pastikan aplikasi transportasi online siap digunakan untuk berpindah dari satu titik ke titik lain di Bandung agar lebih efisien waktu dibandingkan menuju angkot. Titik-titik turun, periksa apakah bus atau travel Anda berhenti di daerah postur atau pusat kota agar Anda bisa memilih hotel yang searah dan menghemat ongkos taksi. Tips tambahannya ini fokus untuk transportasi ya, mulai dari pesen tiket, terus pesen transportasinya dan titik tujuannya. Dia ngasih warning di sini. Terus dia ngasih pertanyaan, apakah Anda sudah menentukan akan menggunakan jasa bus tertentu atau travel door to door untuk perjalanan ini? Dia nanya, kita mau menggunakan jasa bus tertentu enggak? Okay, next. Nah, kita mulai masuk ke tujuan ya. Kita yang pertama akan memberi warning bahwasanya di hari kedua kita hanya jalan-jalan ke Braga. Hari pertama saya cukup hanya istirahat. Oh gini aja, seperti yang jelaskan sebelumnya, bahwa hari pertama saya cukup hanya untuk istirahat. Sekarang saya akan menentukan untuk hari kedua, saya hanya akan pergi ke wisata Jalan Braga. Kayak gini. Pilihan yang sangat santai dan bijak, mengingat Anda baru saja menempuh perjalanan jauh dari Bandar Lampung, menghabiskan hari kedua di Jalan Braga adalah keputusan tepat. Karena areanya sangat walkable, mudah dijelajahi dengan jalan kaki, dan kental dengan suasana Paris Van Java. Kita di ACC nih, kalau misalkan sesuai keinginan saya tadi, hari kedua saya mau ke Braga, dia mendukung, dia setuju kalau saya ke Braga, supaya perjalanannya terlihat sangat santai dan lebih bijak gitu. Oke, ini ya sudah mulai masih output yang lebih spesifik. Hari ke-1, perjalanan pada Lampung ke Bandung. Pagi sampai sore, perjalanan menggunakan bus atau travel, menikmati waktu istirahat di dalam kendaraan.
Malam, tiba di Bandung, check-in hotel dan makan malam di sekitar penginapan, target pemulihan tenaga secara rupa. Dia udah mulai meresume semua uh, prompt yang saya kasih. Mulai dari berapa hari, terus menggunakan transportasi apa, ngapain, itu udah mulai disusun di sini. Oke, nah hari kedua full day di Jalan Braga. Oke, lihat. Karena fokusnya hanya di sini, Anda tidak perlu terburu-buru. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan tenang. Pagi jam 9 sampai 11 sarapan atau brunch di salah satu tempat legendaris seperti sumber hidangan, toko roti sejak zaman Belanda atau kopi pagi di kopi toko Jawa, bebas toko buku yang estetik. Siang jam 11 sampai 13 dia rekomendasi untuk jalan santai menyusuri trotoar Braga untuk melihat pelukis jalanan dan arsitektur gedung tua. Anda bisa mampir ke Grey Art Gallery jika ingin melihat pameran seni kontemporernya. Makan siang mencoba kuliner khas di sekitar area tersebut seperti restoran Braga Permai untuk suasana klasik dan melipir sedikit ke arah belakang gedung untuk menemukan kuliner lokal. Sore jam 15 sampai 17.30 berjalan kaki ke area Gedung Merdeka dan alun-alun Bandung yang jaraknya sangat dekat tinggal lurus dari ujung Jalan Braga. Anda bisa duduk di rumput sintetis alun-alun sambil melihat keramaian kota. Malam jam 19 sampai selesai kembali ke Jalan Braga. Suasana malam di sini jauh lebih hidup dengan lampu-lampu ikonik dan musik dari kafe-kafe. Makan malam di area ini sangat direkomendasikan karena pilihannya sangat beragam. Oke, masuk ke hari ketiga dia masih rekomendasi untuk fokus ke oleh-oleh dan kepulangan. Pagi itu sebelum ke bus travel, mampir ke pusat oleh-oleh yang terdekat dari jalur pulang Anda seperti area stasiun atau pasar. Siang perjalanan kembali menuju Banda Lampung. Tipsnya, yang pertama spot foto, jangan lewatkan lorong-lorong kecil di antara gedung tua, biasanya ada banyak mural dan kafe tersembunyi, hidden gems, yang sangat bagus untuk difoto. Lalu keamanan, karena area ini pusat keramaian, tetap waspada dengan barang bawaan Anda saat sedang asyik berfoto. Aksesnya, karena Anda menggunakan transportasi umum, area Braga sangat mudah dijangkau dengan transportasi online dari titik manapun di kota Bandung. Ini sih, tanya lagi dia. Apakah ada jenis makanan tertentu saat Anda ingin coba saat di Braga nanti, mungkin makanan Sunda atau makanan bergaya lokal. Jadi di prom kali ini dia udah ngasih nih, kira-kira di Braga kita bakal kemana aja, nyobain apa aja. Sedangkan saya kan nggak punya list untuk di Braga ngapain aja. Jadi mungkin cukup lah ya, nggak perlu lebih spesifik lagi. Minta eh, apa-apa itu nggak perlu, dia sudah ngasih rekomendasi. Oke, jadi next hari ketiga, oke. Oke, cukup untuk hari pertama dan kedua. Hari ketiga, saya akan berkunjung ke Oke, mengingat Anda menggunakan transportasi umum dan hari ketiga adalah hari kepulangan Anda ke Bandar Lampung,
Perjalanan ke Kawah Putih Ciwidey memerlukan perencanaan waktu yang sangat disiplin karena jaraknya cukup jauh dari pusat kota Bandung, sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan. Oke, hari ketiga kita dia ngasih rekomendasi untuk hari ketiga karena hari kedua dan pertama udah cukup ya. Jam 6 sampai 7 berangkat menuju Ciwidey. Sangat disarankan berangkat sepagi mungkin untuk menghindari kemacetan di area Soreang. Karena Anda menggunakan transportasi umum, Anda bisa menggunakan layanan travel lokal arah Ciwidey atau transportasi online agar lebih cepat. Jam 9 sampai 11 menikmati keindahan Danau Kawah yang berwarna putih kehijauan. Karena di sini sangat dingin dan mengandung belerang, jadi pastikan tetap menggunakan jaket. Oke, hari jam 11 sampai 12.30 makan siang di area Ciwidey. Ada banyak rumah makan sudah di sepanjang jalan Ciwidey dengan pemandangan kebun teh yang indah untuk makan siang terakhir Anda di Bandung. Jam 13 sampai 15.30 perjalanan kembali ke kota dan beli oleh-oleh. Kembali menuju pusat kota, jika waktu mepet, Anda bisa berhenti di toko oleh-oleh yang berada di jalur keluar kota arah Pestur agar lebih efisien. Jam 16 sampai 17 menuju pol transportasi umum, tiba di pol bus atau travel untuk perjalanan pulang ke Bandar Lampung. Malam perjalanan lintas provinsi dan penyeberangan kembali ke Lampung. Catatan penting untuk hari terakhir, estimasi waktu pulang. Perjalanan Ciwidey ke pusat kota Bandung ini bisa sangat terprediksi saat sore hari. Jika tiket bus travel Anda ke Lampung berangkat sore hari sekitar jam 15 atau 16, rencana ke Kawah Putih mungkin akan terasa sangat terburu-buru. Saran tiket untuk keamanan, pilihlah jadwal bus atau travel kepulangan yang paling malam, sekitar jam 19 atau 20, agar Anda bisa menikmati Kawah Putih tanpa rasa khawatir tertinggal transportasi. Barang bawaan, karena Anda sudah check out hotel, Anda bisa menitipkan tas di resepsionis hotel terlebih dahulu atau membawanya di kendaraan jika Anda menggunakan jasa sewa mobil supir harian. Oke, dia sangat nge-warning ya kalau misalkan kita hari ketiga ke Kawah Putih. Kita kasih disclaimer aja. Saya pulang ke Bandar Lampungnya itu esok harinya, yaitu hari keempat gitu aja. Nah, dia baru ngasih sini. Itu adalah rencana yang sangat bagus. Dengan menggeser kepulangan dari hari keempat, Anda bisa menikmati Ciwidey dengan jauh lebih santai tanpa perlu terburu-buru mengejar jadwal bus atau travel. Hari ketiga, jam 7 sampai 8 berangkat dari pusat kota menuju Ciwidey. Mengingat Anda menggunakan transportasi umum, Anda bisa menggunakan transportasi online atau naik bus kecil. Lalu jam 10 sampai 12 itu eksplorasi Kawah Putih. Anda akan naik ontang anting kendaraan khusus dari gerbang utama menuju kawah, menikmati suasana magis dan jangan lupa pakai masker karena bau belerang terkadang cukup kuat. Jam 12.30 sampai 13.10 makan siang di sekitar area Ciwidey. Banyak resto yang menawarkan nasi lewat hangat yang cocok dengan udara dingin. Jam 14 sampai 15.30 ini ada agenda tambahan karena waktu Anda luang, Anda bisa mampir sebentar ke Ranca Upas untuk memberi makan rusa atau kebun teh Ranca Bali yang letaknya searah dengan sangat dekat dari Kawah Putih. Jam 16 perjalanan kembali ke arah kota Bandung. Malam kembali ke hotel atau makan malam santai. Anda bisa berburu kuliner malam seperti martabak Bandung atau sekoteng untuk menghangatkan badan. Hari keempat, hari perjalanan mengantar barang bawaan tetap sekitar sampai di Lampung. Kita kasih revisi. Hari keempat itu saya pagi langsung menuju tidak perlu mampir mencari oleh-oleh. Lalu rekap semua
perjalanan saya apabila saya hanya menyediakan budget sebesar 1.500.000. Oke, ini dia masih rekapan. Kita masuk ke rincian dananya ya, coba. Ini kan hari keempat dia udah revisi. Anggaran belanja transportasi PP itu 600.000. Untuk tiket bus travel eksekutif Lampung Bandung kurang lebih 300.000 kali 2. Penginapan 3 malam 450, cari hotel atau guest house budget di pusat kota sekurang lebih 150.000 per malam. Makan dan minum 4 hari itu dia kasih budget 300.000. Purata 75.000 per hari makan di warung lokal atau pujasera. Transportasi lokalnya dia 100.000, pengangkutan awam atau ojek online termasuk ke Ciwidey. Tiket masuk wisatanya 50.000, tiket kahuti dan ontang-anting, totalnya 1.500.000. Dia di sini sudah ngasih RAB-nya ya, atau rancangan anggaran biaya. Tips agar budget tetap aman. Reservasi ke Ciwidey untuk menjimatkan kos ke Ciwidey, Anda boleh menaiki Mikro L300 dari terminal lebih panjang dengan tambang yang jauh lebih murah berbanding taksi Leuten. Penginapan, pilih penginapan di sekitar kawasan Pasar Baru atau stasiun Bandung. Saya harganya murah, kondisi sangat dekat untuk berjalan kaki ke Jalan Braga. Makannya di Jalan Braga, cari kedai makan di lorong-lorong kecil atau di belakang bangunan besar untuk mendapatkan harga warga lokal yang lebih menjimatkan. Tiket kepulangan, pastikan Anda sudah membeli tiket pulang agar lebih awal agar tidak terkena harga go show yang mungkin lebih mahal. Nah, dia sudah masih keterangan nih, dengan perencanaan ini Anda boleh menikmati keindahan Bandung dengan tenang walaupun dengan budget yang terhadap. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Cukup ya. Kita tadi kan udah semua. Kan. Saya masuk ke prompt terakhir lah. Oke, rekap semua dari yang sudah dibuatkan sertakan beberapa gambar atau foto untuk rekomendasi spot di Jakarta dan putih. Oke, kita masuk ke final prompt. Tentu, berikut adalah rekapitulasi lengkap itinerary perjalanan 4 hari 3 malam dari Bandar Lampung ke Bandung dengan budget 1.500.000. Hmm, oke.
Rekapitulasi itinerary-nya 4H3M Solo budget. Hari 1 perjalanan Lampung, pagi petang bertolak dari Lampung menggunakan bus atau travel, malam tiba di Bandung, terus check-in hotel, terus fokus rehat total untuk memulihkan tenaga selepas perjalanan jauh. Hari kedua menjelajah ikon kota, aktivitas berjalan kaki santai jalan beragam, melewati Gedung Merdeka dan duduk santai di alun-alun Bandung. Kuliner, mencoba kopi di kedai kopi estetik atau makanan jalan sekitar Braga. Hari ketiga, wisata alam. Pagi bertolak ke arah selatan menggunakan pengangkutan atau ojek online. Activity menikmati keindahan danau sulfur putih dengan udara dingin kawah putih. Petang kembali ke pusat kota dan makan malam santai. Hari keempat kepulangan ke Bandar Lampung. Pagi terus menuju Pulau Bas Travel untuk perjalanan pulang ke Lampung tanpa mampir membeli oleh-oleh. Anggaran budgetnya transportasi PP 600.000, penginapan 3 malam 450, makan malam 300.000, transportasi dan tiket 150.000, totalnya 1.500.000. Rekomendasi Jalan Braga, sudut bangunan kolonial dengan lampu-lampu jalan klasik pada waktu malam memberikan suasana Eropa yang sangat kental. Kawah putih, jembatan gantung, skywalk, kantigi atau dermaga kayu di tepi kawah adalah spot terbaik untuk mengambil gambar dengan latar belakang kabus dan air kawah yang putih kehijauan. Semoga percutian Anda berjalan lancar dan budget Anda tetap terjaga. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan sebelum berangkat? Oke, dia memastikan yang tidak ada. Oke, cukup semua. Terima kasih banyak. Sama-sama, senang bisa membantu menyusun rencana perjalanan dari Bandar Lampung ke Bandung. Semoga perjalanannya lancar, cuacanya mendukung, dan kamu bisa menikmati waktu istirahat serta eksplorasi di Braga dan Ciwidey dengan maksimal. Hati-hati di jalan dan selamat berlibur. Jika nanti butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk menyapa. Sampai jumpa. Oke, cukup untuk interaksi bersama AI ini dari beberapa form ya. Di sini kalau melihat dari kita lihat workflow-nya ya, yang saya promkan dari awal tadi. Pertama prom umum, lalu selanjutnya saya menambahkan asal, ini untuk susunannya, alur. Lalu saya menambahkan keterangan atau struktur harinya untuk hari pertama. Lalu saya menambahkan transportasi. Oke, terus selanjutnya saya masuk ke menambah struktur hari kedua dan untuk validasi hari keempat dan oke, hari kedua, ini hari ketiga validasi, ini saya menambahkan budgetnya. Di sini ada from tambahan. Sudah cukup, ini Anda validasi ya. Jadi itu alur atau workflow yang saya gunakan. Selanjutnya di sini saya dapat simpulkan ya bahwasanya AI ini keberhasilannya dia bisa menyusun dengan sangat cepat semua rencananya dengan kompleks. Tapi kelemahannya dia masuk ke estimasinya yang kadang tidak akurat ya. Dapat disimpulkan bahwasanya AI sendiri ini sangat membantu dalam planning, walaupun dia masih membutuhkan kontrol manusia untuk hasil yang lebih spesifik gitu.
Jadi cukup, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.